Gila Malaysia nih, masa mobil aja ditiru sama dia. Nah ini dia nih, mobil yang ditiru sama dia. Fiturnya nggak disuntik guys, jadi fiturnya tetap banyak. Walaupun kalian beli yang versi murahnya, ini fiturnya tetap banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini mobil laku banget nih, banyak banget yang make. Emang warga-warga Malaysia ini bangga sama produk mereka ya. Banyak. Di sini banyak banget yang punya mobil mewah ya. Ramai. Tapi nggak macet ya. Kak. Nah, ya kan? Kebuka kan? Sip. Di sini orang-orangnya tertib teman-teman. Jadi tolong jangan sembarangan ya. Jangan bawa habit Indonesia ke sini. Kalau kalian mau pindah di Indonesia tuh mainnya hukum rimba teman-teman ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap diberikan semangat, dilancarkan segala aktivitasnya ya, amin. Oke, nah saya terjumpa satu video ini ya. Oke, katanya gila sudah Malaysia katanya. Nah mobil ini ditiru. Sejak bila pula Malaysia meniru mobil ataupun kereta di sini yang dikatakannya macam contohnya Peron 2 ataupun Proton ya. Bedakan ya, nanti kita akan bahas antara meniru ataupun collaboration ataupun bekerja sama ya. Tulis di sini katanya cuma bisa niru Malaysia kalau harusnya kayak Indonesia bikin mobil riset sendiri. Oke, so kita dengar dulu macam mana videonya. Nanti kita akan bahas ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Di dalam komentar ini ada juga netizen Konoha yang banyak berkomentar sini. Udah gila Malaysia nih, masa mobil aja ditiru sama dia. Nah ini dia nih, mobil yang ditiru sama dia nih guys. Ini nih Peron 2, brand lokal dari Malaysia yang punya jaringan dealer banyak. Perawatan semua lebih murah kalau misalnya kalian beli Peron 2. Jadi ini versi ekonomisnya dari Daihatsu dan Toyota guys. Ini dianya. Fiturnya nggak disuntik guys, jadi fiturnya tetap banyak. Walaupun kalian beli yang versi murahnya, ini fiturnya tetap banyak dengan harga yang jauh lebih murah. Nah ini mobil laku banget nih, banyak banget yang make. Emang warga-warga Malaysia ini bangga sama produk mereka ya. Banyak banget yang make ini mobil di pasaran gitu. Tadi gue lihat di jalan banyak banget yang make, karena harganya itu sih guys yang murah dan ngerasain fitur dan hal yang sama. Tapi nggak lupa dia menang di segi bengkel resmi, perawatan semua. Dia udah banyak banget jaringannya di seluruh Malaysia guys. Jadi pinter banget ya Malaysia nih bikin rebranding dari Toyotanya. Oke teman-teman, nah dari potongan videonya tadi ternyata dia ini bukan bermaksud untuk memburukkan ya. Sebenarnya dia itu tapi tulisan di situ macam seakan kita mau marahkan. Tapi itu mungkin taktiknya untuk menarik viewer untuk menonton videonya ya. Katanya di situ cuma bisa niru Malaysia. Oke, sebenarnya Malaysia bukanlah niru kan. Aduh, inilah kan nanti ada yang banyak beri komentar dekat bawah ini katanya Malaysia niru, Malaysia mengklaim. Ayo kalian sendiri yang tahu buat research kan, bezakan antara meniru dan juga collab ya, collaboration ataupun bekerja sama. Oke, kita bacakan beberapa komentarnya dekat sini. Komentar lah ya, katanya di sini itu bekerja sama, bukan tiru lah Konoha. Oke, mungkin banyak netizen Malaysia yang marah juga kan, disebabkan dia kata yang tidak betul gitu dengan Malaysia, bukan tiru tapi collab ya. Kedua-dua dihasilkan di platform Daihatsu Bond. Oke. Peron 2 collab sama Toyota dan Daihatsu untuk buat mobil untuk market Malaysia. Coba lihat mobil-mobil Peron 2 lain. Banyak model mirip Toyota. Proton banyak mobil ori desain di awal 90-an. Sehinggalah mereka collab sama Geely. Oke. Sejak tahun 2021. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Disebabkan ada juga beberapa netizen Konoha dekat sini itu ya, seakan wah katanya gawat juga ya negara jiran asik nyontek kepala. Terima kan mobil SMK lu kemana, haha malulah. Oke.
saling menjawab komentar lah dekat sini. Ada yang tadi saya baru live kan, lepas ada yang berikan komentar, betul ke orang Indonesia kata mobil Proton yang dipasarkan di Indonesia dulu itu tak laku karena buruk katanya gitu. Disebabkan dia tonton dari netizen ataupun komentar-komentar daripada netizen gitu ya. Kenapa Proton tak laku di sana? Mungkin ada juga sangkut pautnya mereka ya, sejarah-sejarah lampau itu pun masih dibawa-bawa sampai sekarang juga kan. Ada juga mungkin mereka tak mau, rasa wah tak mungkin lah kan, ini negara kecil punya kereta saya gunakan. Jadi rasa macam mana cakap ya, jadi rasa nggak mau lah. Jadi rasa mungkin ada yang iri kan, mereka tak payahlah pakai ini. Fuji, tahu tak Fuji yang tiktoker terkenal famous di Indonesia sana mengatakan di sini ya, Fuji takjub di Malaysia banyak mobil mewah. Di sini banyak banget yang punya mobil mewah ya. Ramai. Tak macet. Tapi nggak macet ya. Nggak terlalu macet di sini. Nah, gitu videonya. Katanya di sini mungkin dia first time datang ke Kuala Lumpur itu hari kan. Dia tengok, wow, di sini banyak mobil-mobil mewah ya. Lain-lain lah. Gitu ya. Boleh senang dijumpai apalagi kalau di daerah Kuala Lumpur. Wow. Kadang kalau saya suka kereta-kereta ya. Saya itu apalagi kalau hari weekend, wow. Dia orang keluar kan, kita cuci-cuci mata, tengok wow cantiknya kereta ini, walaupun kita ini hanya mampu melihat memandang saja kan. Dan juga dia tadi pelik kan, tapi walaupun banyak kereta-kereta mewah nggak macet katanya. Tak jam gitu ya. Oke, kalau di Malaysia nih, kalau untuk jam saya cakap bukan tidak ada ya. Malaysia juga ada jam, apalagi di daerah Kuala Lumpur, apalagi waktu jam-jam tertentu. Memanglah ya pagi-pagi itu mau orang mau berangkat kerja ataupun mau sekolah kan, memang itu agak sedikit jam. Tapi lepas itu udah oke dah. Lepas tu lagi-lagi sesi petang, orang dah balik kerja, balik sekolah, wow, penuh lah kan, hampir juga jam. Oke, nah macam tu. Teman, nah ini juga sehari baru jumpa ya, ini ada orang yang pertama kali nyetir katanya bawa kereta di Malaysia. Nah, buatan Malaysia juga. Nah, macam mana pengalamannya? So, mari kita tonton video ini. Cium. Hari kedua Wonder Ini Trip canggih ya dia Malaysia. punya. Kali ini Nantilah, saya nanti bakal kita tengok. sewa mobil nih teman-teman. Jadi pertama kalinya dalam hidup saya akan nyetir di luar negeri. Udah gitu dikasih cuaca yang lumayan ekstrim ya, hujan deras sekaligus kabut. Nah, jadi kali ini saya bakal ke Genting Highland buat main di sana bareng anak dan istri. Sekaligus nyobain Wow, gimana sih best. rasanya nyetir di Kuala Lumpur. Susah atau Family enggak, lah. ribet enggak, terus gimana cara bayar tolnya, gimana cara isi bensin, dan gimana cara sewa mobil di Malaysia ya. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja menuju ke Genting Highland. Oke. Jaraknya dari Kuala Lumpur sekitar 54 km ya. Dan kali ini saya akan menggunakan mobil Pero 2 Axia yang merupakan kembaran dari Toyota Agya dan Daihatsu Ayla di Indonesia. Yuk, kita jalan. Oke, nah gitu ya, Asia ya. Lagi jimat kan kalau bawa kereta sendiri di sini, tinggal sewa saja satu kereta, boleh bawa satu family jalan-jalan kan. Assalamualaikum. Nih, saya lagi jalan di daerah Bukit Bintang teman-teman, dekat hotel ya. Tadi habis sarapan di sana teman-teman, sarapannya. Nah, tapi ini hujan. Jadi ceritanya hari ini saya mau ambil mobil nih teman-teman gitu. Jadi saya bakal ke mana, ke Genting, tapi bakal sewa mobil. Nah, sewa mobil di sini gampang banget teman-teman, macam-macam ya, di airport ada ya, macam-macam caranya. Nah, cara yang saya pakai itu, saya pakai aplikasi namanya Sokar teman-teman. Nah, di Sokar ini enaknya aplikasinya itu kita
tinggal booking teman-teman. Terus nanti kita akan diarahkan mobil yang paling dekat sama kita ada di mana. Nah, ini nih kayaknya mobilnya. Ah iya nih, ini kayaknya mobilnya. Dekat banget. Nah, jadi tiap Hujan ini ya. teman-teman ada zona-zonanya gitu ya. Jadi ada sokar-sokar. Nah, ini mobilnya teman-teman, gampang banget bukanya, tinggal pakai aplikasi. Nah, kita Bukannya cek pakai dulu ya, aplikasi. bener Mana nggak nih itu? mobilnya? Nomornya VMC 7534 ya, betul. Oke. Nah, So ini keretanya. ini teman-teman mobilnya Vero 2 aksi ya. Kalau di Indonesia ini namanya Toyota Agya teman-teman. Toyota Nah, Agya. jadi cara buka mobilnya gampang banget. Di sini kan ada lambang kunci nih teman-teman. Kita tinggal buka aja. Tuh. Oke, allow. Udah, kita tinggal buka begini. Gimana itu pakai handphone bukan? Ntar, selfie. Kita selfie dulu teman-teman. Selfie. Nah, apa register member. Oh, jadi harus yang registrasi pakai yang pertama ya teman-teman. Jadi nggak bisa orang lain, harus kita sendiri. Nah, kita selfie di sini. Ntar. Oke. Nah. Oke, tinggal ini deh, tinggal apa namanya? Tinggal ditunggu aja. Nanti mobilnya akan bisa terbuka sendiri. Oke, ini ada ininya ya teman-teman, kayak gini. Kita harus cek dulu nih mobilnya, kita keliling dulu. Ada damage nggak? Kalau emang ternyata apa namanya nggak ada damage, ya udah tinggal lanjut aja. Jangan takut disalahin pula kan. Ntar, make Dia sure yang dulu. salah pula. Dia tanya lagi sekali lagi tuh, are you sure no damage? Keep the car clean. Oke. Sip. Nah, dah, lihat udah bisa dibuka teman-teman. Kita buka. Nah, ya kan? Kebuka kan? Kenapa tak pakai kunci nih? Kenapa pakai aplikasi saja ya? Gimana pula itu? Saya baru tahu. Sebab kan biasanya kan tak pernah kita bawa kereta sendiri kan. Tak pernah sewa-sewa macam ini. Wow, sekarang canggih ya. Melalui aplikasi saja boleh buka kereta ini. Kuncinya tak pakai kunci ke? Aduh, maaf ya. Agak kampungan ya. Tak tahu saya ini. Oke, kita tonton dulu. Sip. Udah deh. Nyala mobilnya. Udah tinggal masuk, terus udah tinggal starter aja. Gampang, mudah banget. Nah, sekarang kita akan jalan menuju ke Genting naik mobil ini. Anak sama istri saya lagi di tempat makan tadi, nanti saya jemput ke situ teman-teman, karena hujan ya tadi. Gila, nyupir pertama kali saya nyetir di foreign country teman-teman ya, di luar negeri pertama. Oh, kita harus buka sendiri nih. Oh. Aduh. Oke. Jadi yang bisa terbuka itu hanya ini teman-teman ya, hanya pintu driver aja. Gitu. Oke, kita coba panasin dulu ya mobilnya. Ini tinggal starter aja kan. Oke. Bismillah. Yoi. Tinggal starter aja bos. Asik. Nyetir di luar nih kita. Terus syaratnya apa aja teman-teman? Ya ini, kalian punya aplikasi dan nanti ada beberapa syarat. Sebentar, saya mau foto dulu ya. Hujan pula ya. Oke. Nanti saya jelasin sambil jalan ya teman-teman. Kita sekarang mau jemput dulu anak istri. Nanti sambil jalan kita jelasin gimana caranya sewa mobil di Malaysia dengan aplikasi Sokar ini teman-teman. Oke teman-teman, barusan saya habis isi
bensin nih di Shell ya. Nah, gimana caranya? Kalian ke loket, bilang mau isi berapa? Tadi saya isi 20 ringgit. Sedikit Kalau kali udah, 20 tinggal ringgit. ke pompa, colokin, sampai tunggu sampai penuh, selesai. Gila, ternyata simple banget ngisi bensin di sini teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bayar dulu ya, dan di sini self service kalau di Shell, nggak tahu di SPBU lain. Sama aja. Jadi gitu caranya teman-teman, kalau mau isi bensin ya, datang ngantri. Turn left on Jalan Raja Chulan. Kalau udah giliran kalian, tinggal datang ke kasirnya teman-teman, ke counternya. Main-main hon dia ya. Udah gitu ya udah bayar. Nah, jadi gimana caranya buat ngerental mobil ini ya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya udah sempat kasih tahu ke teman-teman, kalian harus punya aplikasinya dulu ya. Nah, setelah kalian punya aplikasi, ikutin aja petunjuk-petunjuk yang ada di situ ya. Biasanya kalian itu akan disuruh selfie dengan paspor, dengan ID card. Terus nanti kalian suruh masukin metode pembayaran apa yang mau kalian pakai. Kalau saya pakai kartu ya teman-teman, pakai kartu kredit gitu. Dan pembayaran juga macam-macam, bisa pakai kartu kredit, bisa, yang penting ada logo visanya ya teman-teman. Bisa juga pakai Grab Pay, bisa juga pakai saldonya mereka sendiri. Nah, itu saldonya mereka sendiri itu nanti kalian bisa top up pakai Maybank ya teman-teman ya, gitu. Syaratnya apa aja nggak ada, yang penting itu aja, kalian isi registrasi aja teman-teman. Apa perlu SIM internasional? Nggak perlu, karena Apa? SIM Indonesia diakui di iya, seluruh betul. negara ASEAN ya, kecuali nggak ada ya, ASEAN semua mengakui SIM Ya, ada Indonesia. bekerja sama ya. Tapi berlaku hanya 30 hari aja. Jadi kalau misalkan kalian lebih dari 30 hari, barulah di situ kalian harus punya dan harus ngurus SIM internasional teman-teman. Gitu. Oke, sepintas teman-teman ya, kita review sedikit tentang jalanan di Malaysia teman-teman. Mobilnya nanti bakal saya ulas, tapi nanti ya, karena nanti belakangan aja. Kalau yang penting itu kan perjalanannya teman-teman, kalian tuh benar-benar harus hati-hati untuk nyetir di Malaysia ini, karena benar-benar beda dengan Indonesia teman-teman ya. Walaupun Nah, kena diingat juga ya, kena hati-hati. Memang macam kurang lebih sama kan, steering kanan kan. Tapi jangan buat hal-hal, jangan hon-hon sembarangan, jangan laju sekali ya teman-teman. Kalau kalian misalnya bawa mobil di Malaysia ini, ikutin peraturan yang ada di sini. Tapi tak sama juga ya, macam kita di sana. Mungkin pun peraturan ada, tapi jangan buat perangai yang kita di negara kita ya dibawa ke Malaysia ini tak sama. Nanti kalian langsung dapat surat cinta kena saman ya. Dan di sini peraturannya bukan main-main ya. Oke. sama-sama setir kanan, terus kurang lebih juga hampir-hampir mirip, gak beda jauh. Tapi di sini orang-orangnya tertib teman-teman. Jadi tolong jangan sembarangan ya, jangan jangan bawa habit Indonesia ke sini. Kalau kalian mau pindah jalur, selalu gunakan Jangan bawa habit lampu sen. Indonesia ke Malaysia ya. Terus intinya kalian harus tahu basic-basic peraturan yang sah ya teman-teman. Jadi kayak di bundaran yang diduluin itu siapa, terus kalau kalian mau belok kanan itu etikanya gimana, itu benar-benar kalian harus paham banget sama peraturan lalu lintas yang real ya, yang resmi gitu. Cuma kadang-kadang kan kita di Indonesia tuh mainnya hukum Rimba rimba ya. teman-teman ya. Gitu. Terus hati-hati di sini, mobil kencang-kencang semua. Jadi kalau kalian ngerasa harus adaptasi Ya, dulu, jalan aja betul. dulu di tengah atau di sebelah kiri teman-teman ya. Gitu, yang penting masih di atas batas minimum. Di sini sama kayak di Indonesia, minimumnya itu 60 km per jam. Gitu guys. Terus jalanannya mulus banget, halus banget jalanannya. Ya ada sedikit geronjalan, tapi masih lebih mulus dibandingin sama negara kita teman-teman ya. Tuh asik banget. Oke, karena ini hujan, nanti kita lanjut lagi ya, karena ini agak berisik. Nanti kita lanjutin lagi videonya kalau jalanan udah nggak terlalu berisik hujan begini. Nah, nanti di depan kita bakal masuk ke jalan tol teman-teman ya. Wah, hujan kuatnya.
Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat ini hujan deras banget. Tapi coba perhatiin deh teman-teman, di sini nggak ada yang menggunakan lampu hazard ya. Jadi semua benar-benar menggunakan lampu karena memang itu seharusnya seperti itu. Dan yang lucunya teman-teman, kalau kita lihat nih, walaupun hujan deras aspalnya kering teman-teman ya. Nah ini kecuali kita udah masuk ke sini agak basah, tapi tadi yang di belakang itu aspalnya kering karena dia emang untuk beberapa ruas jalan tuh tipe aspalnya itu yang dia menyerap air teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini nggak ada genangan air ya, jarang banget ada genangan air. Hujan deras banget, tapi nggak ada genangan air yang terlalu tinggi. Bahkan tadi di beberapa ruas itu cukup kering teman-teman ya. Gitu. Wah ini kalian kalau nyetir di sini benar-benar harus ini sih teman-teman, membekali lagi diri dengan pengetahuan tentang lalu lintas ya, karena memang di sini rules itu dijalankan benar banget ya. Tidak ada yang pakai hazard, semua ada aturannya, tidak ada yang melanggar lampu merah ya. Belum lihat ya saya, ada mah kayaknya ada aja sih ya di tiap negara juga. Tapi maksudnya sejauh yang saya lihat di sini benar-benar teratur, tertib, nggak ada yang asal zigzag kita jalur itu gitu nggak ya. ada di sini, semua tertib teman-teman. Jadi tolong kalau kalian yang hobinya zigzag di jalan, Betul. jangan dibawa-bawa ke sini ya. Nanti kalau ada apa-apa dilihat ternyata yang bawa orang Indonesia, betul. malu-maluin negara kita sendiri. Ya dimanapun kita nyetir memang seharusnya seperti ini. Nah tuh kalau kalian lihat di depan tidak ada yang zigzag, even mobil ini aja nih teman-teman. Dia lihat di depannya padat, nggak main pindah jalur aja. Jadi tolong kalian juga kalau lihat padat jangan asal ganti jalur ya. Ikutin aja alurnya teman-teman. Gitu. Kecuali kayak begini ngasih set dari jauh, dia masuk pelan-pelan. Oke, tapi jangan tiba-tiba set. Oh, jangan teman-teman. Oke, perjalanan kita lanjutin ke arah Genting teman-teman ya. Ini masih jaraknya sekitar 39 km lagi atau 46 menit lagi. Oke teman-teman, kita akan bayar tol. Nah, bayar tolnya gimana teman-teman? Nah, jadi kayak yang saya bilang kemarin, di sini kan ada yang namanya kartu ini nih teman-teman ya, Touch and Go. Oke, jadi oh itu di sana ya, di depan. Oh di depan teman-teman bayarnya. Salah. Oh jadi ini ya kayak di Indonesia juga ada ya, jadi ini langsung jalan gitu teman-teman. Nah bayarnya pakai ini teman-teman ya. Wah gimana nih, kurang saldo apa dia? Oh dia nyari-nyari kartunya tuh. Kenapa dia kok nggak mau? Walah, error. Oh ternyata di sini juga bisa error teman-teman ya. Jadi bukan cuma di Indonesia aja yang error, di Malaysia pun bisa error teman-teman. Dan banyak di belakang antrian. Waduh, kayak mana nih? Nah tapi kalau di sini error dia ada petugasnya teman-teman. Udah teman-teman. Ya, jadi begitu. Sekelumit. Oke. 6 ringgit teman-teman ya. Bayarnya 6 ringgit rupiah. 6 ringgit saja. Nggak tahu nih sampai mana. Tapi ya begitu ya teman-teman. Makanya kenapa saya bilang Touch and Go ini penting banget buat kita di Malaysia, karena dengan Touch and Go ini kita bisa kemana-mana, kita bisa bayar tol, kita bisa beli bensin pakai itu bisa, kita bisa belanja, jajan pakai itu juga bisa teman-teman ya. Jadi itu kartu serbaguna banget. Cuma emang dapatnya agak susah
gitu. Jadi kayak di KL Sentral pun dia harus di counternya langsung, nggak bisa beli sembarangan ya. Nah ini seperti ini jalan tol di Malaysia teman-teman, sangat rapi, sangat tertib. Cuma ya gitu, di sini ngebut-ngebut. Dan by the way, ini mobil tarikannya enak banget sumpah. Beda banget sama ini ya, Agya versi Indonesia yang kalau digas geruk doang lari kagak. Ini waduh, ini top sih. Kenapa bisa beda ya? Apa mesinnya beda juga kali ya? Terus di sini juga kan bensin ini ya teman-teman ya. Di sini tuh nggak ada ron selain oktan 95. Jadi semua di sini bensin 95 kecuali yang diesel. Jadi nggak ada pilihan mau bensin ron 90 gitu, nggak ada. Wah gokil sih. Makanya enak ya dikasihnya Pertamax Turbo aja. Setara Pertamax Turbo ya bensinnya. Nah terus SPBU di sini macam-macam juga, ada Petronas, ada Shell teman-teman, tapi mostly Petronas ya di sini. Oke teman-teman, sekarang kita udah mulai memasuki area Genting Highland nih teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, kita jalan 80 jalan 100 tuh nggak kerasa ngebut karena semua mobil di sini rata-rata jalannya di kecepatan segitu ya. Jadi nggak ada ceritanya mobil yang jalan di bawah kecepatan minimum tuh, nggak ada ya. Even truk-truknya pun ya, karena di sini juga truk juga nggak banyak teman-teman, jadi nggak terhambat. Tapi tadi ada 1-2 truk jalannya juga semuanya ngikutin minimum speed ya, nggak kayak kalau di kita kan kebanyakan banyak yang di bawah minimum speed ya, di bawah 60 gitu. Tapi kalau di sini rata-rata semua ngikut, dan even di jalan tikungan kiri pun banyak mobil yang jalannya tuh ngebut-ngebut teman-teman ya. Nih, ini saya jalan 60 aja masih banyak yang In 300 kayak itu meters, tuh selap-selip ya. exit left to exit 803 at Genting Sempak, Genting Highlands. Oke, di depan kita suruh keluar teman-teman. Setelah 400 meter, ambil jalan keluar ke kiri. Nah, ini Genting Highland. Exit left to exit 803 at Genting Sempak, Genting Highlands. Kita suruh keluar di sini nih. Ambil jalan keluar ke kiri. Wih, udah mulai berkabut tuh teman-teman. Keren sih, aspalnya mulus banget di sini teman-teman. Tuh, sampai dia elevasinya teman-teman ya, kemiringannya itu berapa persen aja dikasih rambu teman-teman. Jadi ini kita menanjak dengan elevasi sekitar 10%. Tadi ada rambunya ya. Kalau untuk urusan rambu di sini informatif, In 3.8 kilometers, terus gampang at the dibaca. roundabout, take the first exit on Jalan Genting Sempak, Genting Highlands. Wah, nanjak terus. Nah, seperti yang kalian lihat teman-teman, di sini nggak ada nggak ada yang nyetirnya tuh terlalu pelan gitu, nggak ada teman-teman. Semua sesuai dengan pace ya. Jadi speednya tuh semua sama, rata gitu. Sepelan-pelannya ya segini, 60 nih teman-teman. Nah kita udah masuk Genting Highland dengan cuaca yang cukup berkabut guys. Tuh, tikungan aja masih pada geber tuh. Ada truk nih, paling ya segini nih. Sepelan-pelannya masih jalan juga gitu loh, nggak yang pelan banget gitu, padahal ini lumayan curam ya. Asik ya jalanannya, Genting.
kayak di puncak, tapi versi lebih lebar ya. Wih, dingin. Ya, kagak mau jaket, lupa ya. Bukan lupa sih, ditinggal emang, cuman kirain nggak akan dingin-dingin banget ya. Oke teman-teman, nah begitu ya, bagus juga tadi abang ini ya, dia bagi tahu kalau kalian siapa-siapa orang Indonesia ya, itu kalau mau bawa kereta di Malaysia ini boleh, menyetir di sini boleh, bisa, tapi itu lagi kena dipersiapkan juga ilmu bawa kereta, bawa mobil ini. Karena ini bukan negara kita yang mungkin kalian boleh suka-suka hati ya. Hukumnya tak dijalankan, peraturannya sebetul-betulnya. Rangai sifat kita di sana berkendara ya, ugal-ugalan, macam tadi dikatakannya kita macam hukum rimba ya. Aduh, jangan sekali-sekali bawa di Malaysia ini ya. Di sini peraturannya ketat dan pengendara-pengendaranya itu memang patuh ya pada aturan yang sudah ditetapkan oleh kerajaannya ya. Contohnya di sini ada had kelajuan. Di negara kita sebenarnya pun had kelajuan ada, tapi ya mungkin tidak dijalankan, tapi di sini dijalankan ya. So jangan main-main, kena hati-hati. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Kalau ada komentar lain boleh berikan di komentarnya ya. Oke, see you on my next video with me, Misari. Bye.